kita 3 bulan, doakan. 3 atau 4 bulan yang lalu, waktu banyak orang mati di Wuhan itu tidak ada blood clotting. Nggak tahu, nggak tahu, itu kan rahasia sekali di sana. Mungkin ada Karena di, juga karena karena ditutup ditutup, beritanya, ditutup ditutup, ya. beritanya ditutup, nggak ada ketahuan. Dan itu korbannya itu yang menurut Anu mungkin bisa 3-4 kali, bisa 10 kali lebih banyak daripada yang diberitakan katanya. Jadi Ya. itu sudah anu lah. Oke, salah satu berdoa yuk. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami semua boleh berkumpul untuk belajar ya Tuhan. Kau berkati kami semua, supaya semua kami boleh mendapatkan hikmat pengetahuan dari Engkau ya Tuhan. Kami semakin dipakai oleh Engkau, semua murid-murid yang ada ya Tuhan. Dan juga berkati Pak Yusak yang akan menyampaikan, yang akan mengajar ya Tuhan. Biarlah semua kami ya Tuhan di dalam naungan-Mu ya Tuhan, mengerti akan isi hati-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai belajar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak Yusak, saya mungkin saya mute aja dulu. Silakan Oke. Pak Yusak. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih semuanya sudah mengirimkan jawaban untuk pekerjaan rumah yang saya berikan minggu yang lalu. Dan sekarang marilah kita bahas bagaimana arti sesungguhnya daripada studi kasus kita itu ya. Jadi saya mulai saja dengan PowerPoint saya ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa kasusnya. Sebelumnya saya ulang dulu, kunci utama penafsiran Alkitab yang sejauh ini sudah kita temukan adalah satu, yang paling penting apa? Untuk baca dengan teliti. bagus. Yang kedua, Cek bahasa aslinya. ketiga, Pelajari konteks budaya dan waktu ayat ditulis. 4, Jangan pakai otak-atik asal cocok. terakhir kemarin kita tentang belum ada tafsiran yang final. Jadi banyak di Alkitab nanti saudara akan jumpai memang belum bisa final, masih diperdebatkan oleh para ahli teolog. Soal yang paling dasar sekali saja yaitu tentang anugerah keselamatan, itu pun masih ada dua kubu paling sedikit, yaitu yang disebut kubu Calvinis dan kubu Arminian, yang dua-duanya berbeda bertolak belakang. Ada kesamaannya tapi ada perbedaannya. Mereka belum sepakat bahwa keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Ya, Calvinis berkata itu demikian, tapi Arminian berkata yang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu studi kasus kita yang berikutnya, yaitu kerjaan rumah minggu lalu adalah apakah orang percaya boleh berhutang. Coba tafsirkan ayat Roma 13 ayat 8. Dan bunyinya, janganlah kamu berhutang apapun apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Oke, jadi kita hari ini hermeneutika, kita belajar hermeneutika praktis kita tentang studi kasus berhutang. Apa kata Alkitab sesungguhnya, apa tafsirannya. Oke, Anda sudah mencoba menjawab, saya sangat hargai semuanya. Yang penting harus, setiap ini harus pakai dasar ayatnya ya. Oke, jadi nomor satu, kita harus belajar hari ini semua dicatat, tapi nanti saya sudah kirimkan PowerPoint-nya ya, untuk nanti bisa difotokopi untuk jadi semacam diktat Anda. Tapi sekarang ini saya mau mengatakan bahwa di dalam perintah Alkitab itu mengandung dua macam perintah. Tunggu, pertama-tama gini, Alkitab itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu perintah dan perjanjian. Kalau perintah itu biasanya berisi larangan-larangan dan hukum-hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, dan sebagainya. Kalau janji, yaitu bicara tentang janji Tuhan pada kita.
Nah, perintah sendiri itu ada dua macam, yaitu yang disebut hukum Alkitab dan prinsip Alkitab. Hukum Alkitab dan prinsip Alkitab. Kita harus bisa membedakan antara hukum Alkitab dan prinsip Alkitab dalam menafsirkan setiap ayat-ayat yang mengandung perintah atau larangan. Sebab dua hal ini berbeda. Mirip, hampir sama, bunyinya jangan, tidak boleh ini, tapi itu berbeda. Jadi dalam berhermeneutika, Anda akan belajar membedakan antara hukum Alkitab dan prinsip Alkitab. Oke? Nah, apa itu hukum Alkitab? Apa itu prinsip Alkitab? Hukum Alkitab adalah semua peraturan atau larangan yang kalau dilanggar membuat kita berdosa. Itu jelas sekali. Hukum seperti kitab hukum undang-undang, ya, KUHP itu kalau kita langgar berarti kita kena pidana. Nah, hukum Alkitab juga begitu. Semua peraturan yang kalau dilanggar berarti kita melanggar firman Tuhan dan itu dosa. Itu hukum Alkitab. Sedangkan prinsip Alkitab adalah segala peraturan yang sebaiknya tidak kita langgar. Jadi ini bersifat himbauan. Himbauan. Saudara tahu sekarang pemerintah sedang repot sekali. Mau melarang mudik misalnya, tapi orang-orang menanggapi sebagai himbauan. Jadi orang tetap mudik. Pemerintah kita kelihatannya kurang tegas karena budaya kita bangsa Indonesia ini ewuh pakewuh, itu bahasa Jawa yang artinya sungkan, bahasa sungkan selalu menghimbau. Padahal Pak JK selalu bilang pemerintah itu ya pemerintah, bukan menghimbau. Kalau pemerintah cuma menghimbau, itu namanya penghimbau, bukan pemerintah. Saya setuju itu. Sebab kita terus sungkan sekali. Kenapa kita harus tegas? Dan kalau larangan, betul-betul larangan, kalau melanggar pidana. Harusnya begitu. Karena apa? Karena bangsa kita masih belum terlalu maju peradabannya. Tidak bisa dengan sukarela, kesadaran sendiri, kesadaran dan disiplin bangsa Indonesia kita tahu sangat rendah. Jadi prinsip Alkitab semacam begitu ya, adalah peraturan yang sebaiknya kita tidak langgar. Itu himbauan dari Allah. Beda dengan hukum tadi ya. Karena kenapa Allah melarang, menghimbau? Karena akan merugikan kita sendiri. Tapi sekali lagi prinsip Alkitab ini kalau kita langgar tidak menyebabkan kita berdosa, melainkan membuat kita dekat dengan dosa. Ini prinsip Alkitab. Jadi Allah melarang sesuatu sebagai prinsip Alkitab untuk kebaikan kita, sebab kita sudah dekat-dekat di jurang dosa. Belum berdosa, tapi sudah dekat-dekat jurang dosa. Karena itu Allah, udahlah jangan lebih baik, jangan. Memang sifatnya himbauan dan perlu kesadaran dari kita semuanya. Itu prinsip Alkitab ya. Bisa membedakan ya. Hukum tegas. Tegas, dilarang. Kamu langgar, dosa. Kalau prinsip Alkitab tidak dilanggar, tidak dosa, tapi hati-hati, ada risiko besar yang sedang kau hadapi. Engkau sedang di ujung tanduk, istilahnya. Oke? Contoh, hukum Alkitab. Contohnya, 10 perintah Allah, itu jelas hukum Alkitab. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh menyembah berhala. Kalau Anda langgar, dosa. Oke, jelas sekali. Semua hukum Taurat di Perjanjian Lama pada dasarnya semua berupa hukum Alkitab. Kecuali yang terkena teologi dispensasi. Nanti kita bicarakan teologi dispensasi itu sendiri apa. Ini Anda akan belajar berikutnya. Pada kasus berikutnya. Jadi sementara ini PL khususnya 10 perintah Allah itu yang disebut hukum. Tidak boleh dilanggar. Oke. Contoh prinsip Alkitab. Merokok, minuman keras,
berjudi. Itu semua prinsip Alkitab yang sebaiknya kita tidak lakukan. Kalau kita lakukan tidak dosa, tapi Anda akan jadi dosa. Misalkan, kalau Anda minuman keras, Anda tidak berdosa kalau cuma minuman keras. Tapi kalau setelah minuman keras Anda jadi mabok, lalu menjadi kekerasan, Anda menjadi violent, ya, Anda menggunakan kekerasan karena tidak sadar waktu mabuk, Anda jadi dosa, ya. Tapi kalau minuman keras saja tidak berdosa, tapi Anda sudah dekat dengan dosa. Berjudi juga tidak berdosa. Tapi seringkali berjudi menyebabkan banyak komplikasi yang menyebabkan kita akhirnya berdosa. Yang keempat ini contoh menarik untuk Anda pikirkan. Poligami dosa enggak sih? Dosa, Pak. Berarti masuk hukum Alkitab. Di mana ayatnya? Jangan berzina, Pak. Oh, menikah resmi kok berzina. Enggak berzina poligami itu. Poligami itu bukan dosa zina. Poligami itu resmi menikah. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat ya saudara, seperti Abraham, seperti Yakub, seperti Daud, semuanya poligami. Dan Tuhan sayang sekali sama mereka. Kenapa coba jawab? Sama sekali tidak pernah ditegur. Malah disuruh itu. Itu nanti kita coba pikirkan, ya. Iya, Pak. Perdebatan yang jangan cepat-cepat setiap kali berhermeneutika, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Pelajari dulu ayatnya di mana, ya. Tapi kita Iya, Pak. tidak bicarakan poligami hari ini. Kita hari ini bicarakan hutang, berhutang, oke? Jadi kasus berhutang. Dalam kasus pada Roma 13 ayat 8, berhutang termasuk dalam prinsip Alkitab. Artinya perbuatan berhutang bukan dosa. Itu nomor satu, penafsirannya. Jadi, dan itu penting sekali. Kita harus memilah-milah mana yang prinsip Alkitab, mana yang hukum Alkitab. Jadi poligami tadi juga itu bisa jadi pemikiran apakah termasuk hukum Alkitab atau prinsip Alkitab. Oke. Jadi berhutang tidak berdosa. Tapi kalau Anda berhutang dan tidak bayar kembali, nah itu dosa. Jadi ya. Jadi bukan berhutangnya yang dosa, tapi tidak bayar kembalinya yang dosa. Jadi ngerti sekarang ya, prinsip Alkitab kenapa Allah melarang. Karena kalau kita langgar, kita lakukan juga, kita belum berdosa, tapi sudah dekat sekali dengan dosa. Sebab kalau Anda berhutang, apalagi jangka panjang, siapa yang tahu sih besok apa yang terjadi? Kalau katakan Anda, perhitungan Anda, saya punya kemampuan bayar kok, gaji saya besar, aset saya besar. Tapi siapa yang tahu? Baru ini kasus corona ini sudah kelabakan semua. Pada tidak bisa bayar hutang semua, betul nggak, saudara? Betul, Pak. Nah, jadi ini yang Allah maksudkan. Jangan jadi kebiasaan. Ini kebiasaan yang buruk menurut Allah. Sekalipun lagi-lagi tidak berdosa. Tapi ini boleh dikatakan juga sebagai nilai-nilai kekristenan yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Oke, padahal bangsa kita termasuk bangsa yang dikenal gemar utang. Jadi ya saudara, karena bangsa kita sebagian besar yang suka utang tadi itu belum kenal kebenaran firman Tuhan. Belum kenal. Saya teringat akan peristiwa Krismon tahun 1998. Mungkin sebagian ada masih terlalu kecil atau belum lahir. Itu sebagian besar pengusaha
termasuk Presiden Soeharto waktu itu sangat yakin bahwa kita bisa bayar utang dengan mudah. Waktu itu Pak Harto bilang, kalau utang kita yang katanya orang besar sekali, itu kita jual semua BUMN kita, itu sudah lunas kok, dengan separuhnya saja sudah bisa kita lunasi. Jadi aman, jangan takut. Tapi ketika krismon terjadi tahun 98, apa yang terjadi? Dolar yang sebelumnya di bawah 2.000 dolar menjadi 17.000 dolar. Sehingga utang yang dulunya katakanlah 1 triliun menjadi 10 triliun. Jadi BUMN dijual separuh pun, sama celananya semua orang Indonesia dijual sekalipun, tidak bisa bayar 10% dari utang kita. Itu semua di luar perhitungan orang. Karena utang kita dalam dolar. Dolar tiba-tiba naik nilainya. Rupiah kita merosot sekali. Padahal kita pegang uang rupiah. Itu juga para konglomerat banyak yang bangkrut pada waktu itu. Banyak bank tutup pada waktu itu. Karena semua punya utang, punya kredit dalam bentuk dolar. Lalu ketika dirupiahkan dari dikali 2.000 rupiah per dolar menjadi 17.000 rupiah per dolar. Bangkrut semua, tidak bisa bayar. BCA pun tutup, saudara. BCA diserbu sama nasabahnya, ambil uangnya, tidak bisa bayar, saudara. BCA itu sampai utangnya bertriliun-triliun rupiah, sehingga harus ditalangi oleh pemerintah. BCA diambil alih oleh pemerintah. Sudono Salim pemilik aslinya, Lim Sindong orang terkaya di Indonesia langsung terkapar. BCA dilepaskan, bukan milik dia lagi. Bangkrut, saudara. Bangkrut. Hanya ada satu waktu itu, Paninbank namanya, satu-satunya bank yang selamat dari krismon karena dia tidak punya utang dolar. Pemiliknya Panin itu sangat konservatif, tidak suka utang. Saya tidak tahu dia orang percaya atau enggak, tapi dia tidak utang dolar. Jadi dia satu-satunya bank yang selamat pada waktu itu. Lipo pun habis sama sekali. Lipo Bank punya Mokhtar Yadi itu juga habis, bangkrut, ditalangin, diambil alih pemerintah. Sekarang Lipo Bank menjadi milik Bank Malaysia. Berubah nama menjadi CIMB Niaga. Lipo sudah tidak punya bank lagi. Itu kejadian yang orang punya utang, yakin sekali bisa bayar, lalu akhirnya terjadi sesuatu yang sedikit saja. Waktu itu dolar meledak, naik harganya, terjadi krismon dan sebagainya, pada bangkrut semua. Sekarang ini corona penyebabnya. Semua mengeluh sekarang, bank semua didesak untuk menunda jadwal cicilan dari para penghutang di mereka. Kalau enggak, semua ekonomi tidak bergerak. Semua pengusaha berhutang dan tidak bisa bayar sekarang ini. Karena pemasukan tidak ada, pengeluaran ada terus. Sehingga terjadilah PHK massal saat ini. Semua sebenarnya, sebagian sebenarnya karena terlalu berani berhutang. Oke ya, saudara ya, ngerti ya? Ya, Pak. Bahayanya hutang itu Allah sudah tahu, tapi manusia menyepelekan dan tidak mau dengar. Termasuk orang Kristen, banyak sekali yang masih hobi berhutang. Risiko pertama yang Allah tidak senang ini sebenarnya. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah Pengasih dan pemurah. Pengasih dan pemurah. Oke. Jadi ini artinya Tuhan tidak senang orang percaya, anak Tuhan, akhirnya terpaksa menjadi orang fasik. Orang fasik itu apa sih artinya? Orang jahat, berdosa, karena meminjam dan tidak membayar kembali. Jadi ya saudara, ini risiko pertama yang Tuhan sudah tahu, sudah antisipasi, bahwa hutang itu risikonya tidak bisa bayar kembali, itu besar sekali.
Nggak ada yang tahu. Jangan sok tahu, jangan sok percaya diri, terlalu percaya diri bahwa aku bisa melunasi semua hutangku. Penghasilanku banyak, asetku banyak. Aset dan penghasilan bisa lenyap dalam sehari, saudara. Dalam semalam bisa lenyap. Semua orang kaya-kaya itu pada umumnya kayaannya pegang saham. Saham sekarang ya HSG jeblok gitu rupa. Dari 6.000 sekarang sudah jadi 4.000-an. Kekayaan mereka dalam sehari bisa berkurang 50% itu artinya. Jadi itu bahaya yang sangat-sangat besar yang disepelekan orang, karena atas dasar inilah salah satunya Allah mengeluarkan ayat Roma 13 ayat 8 tadi. Jangan sekali-kali engkau berhutang apapun juga. Jadi sekali lagi, pelanggaran prinsip Alkitab, konsekuensinya adalah harus ditanggung oleh pelanggarnya sendiri. Dan itu Tuhan tidak suka. Konsekuensi buruk apa yang Tuhan tahu dan banyak orang tidak tahu? Pertama, ini Tuhan juga sangat tidak suka kalau terjadi pada anak-anaknya. Yang berhutang itu menjadi di bawah otoritas orang yang memberi hutang. Amsal 22 ayat 7 berbunyi, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Ini Amsal Salomo. Artinya kebijaksanaan, hikmat yang Salomo temukan, tentu dari Allah dengan pewahyuan ilahi, bahwa orang yang berhutang itu akhirnya menggadaikan dirinya, harga dirinya, menjadi budak bagi orang yang menghutangi. Saya kasih contoh begini. Ada seorang yang kaya, pengusaha besar. Dia punya aset miliaran. Nah, itu yang terjadi dengan milik Astra dulu. Terjadinya begitu, saudara. Dia punya Astra itu, waktu itu nilai PT Astra Internasional itu pada waktu itu 5 triliun asetnya kalau dijual seluruh Astra Internasional. Lalu yang pemiliknya Pak William itu ngambil kredit di bank untuk ekspansi usaha biasa. Ambil kredit 500 miliar, sekali ambil kredit 500 miliar. Bank manapun akan memberikan tanpa agunan sama sekali. Karena siapa yang tidak tahu Pak William, pemilik Astra Internasional yang asetnya harganya 5 triliun. Setiap kali dia ambil 500 miliar. Nah, kalau dia ambil pada 20 bank 500 miliar, gimana saudara? Semua anggap aman. 500 miliar, Pak William punya 5 triliun. Itu yang terjadi dengan Astra. Sebenarnya ditambah dengan kenakalan anaknya, yang main macam-macam sehingga juga ditutang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pak William orangnya konsekuen sekali sebagai orang Kristen, orang percaya. Dia jual Astra, dia bayar semua utangnya, dan dia jadi orang biasa, tidak punya apa-apa. Orang salah satu konglomerat, waktu itu mungkin salah nomor 1, nomor 2 terkaya di Indonesia, menjadi orang biasa-biasa dalam semalam. Itu yang terjadi, saudara. Dan gini, sekarang ada cerita lagi secara umum biasa. Seorang pengusaha sukses, lagi-lagi katakanlah dia punya aset, ya katakanlah 1 miliar, usaha kecil lah ya, sedang gitu. Terus dia ambil kredit 200 juta, 250 juta, disetujui. Lalu tiba-tiba omsetnya, ya karena corona atau apapun juga, omsetnya menurun. Biasanya dia bisa nyicil dengan mudah. Lalu karena masalah situasi ekonomi yang menurun dan sebagainya, akhirnya dia gagal bayar. Nyicil saja tidak bisa. Bunganya saja dia tidak bisa bayar. Apa yang terjadi dengan bank yang ngasih utang dia? Pengusaha itu pasti dipanggil.
suruh datang ke kantornya. Dia menghadap manajer bagian kredit. Pengusaha tadi penghasilannya katakanlah rata-rata 100 juta lah ya sebulan. Manajer bank bagian kredit tadi gajinya 5 juta rupiah per bulan. Tahu ya? Jadi Tahu, Pak. orang kaya yang penghasilannya ratusan juta sebulan, dia harus datang dipanggil menghadap oleh manajer bank yang gajinya 5 juta, dan sampai di sana dia dimaki-maki. Kenapa kamu tidak bayar? Atau dia akan dikirimi debt collector. Tahu debt collector ya? Tahu, Pak. Debt collector apa itu? Nagih utang. Penagih utang yang galak sekali, orang serem sekali. Ya, yang nagih utang itu gajinya mungkin 500.000 sebulan ya. Dia datang maki-maki, mungkin mukulin pengusaha kaya lagi. Ini menunjukkan apa? Orang yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Ngeri nggak saudara? Ini yang Tuhan nggak. Iya, Pak. Ini Tuhan nggak suka. Kalau anaknya, saudara dan saya kan anak raja, anak Tuhan. Tapi di bawah otoritas dan dimarahi, ditegur, dimaki-maki, mungkin ditempeleng oleh orang yang menghutangi kita, yang orang rendahan. Ngerti ya saudara? Tragis nggak? Tragis sekali. Ini risiko dari berhutang yang orang sering tidak mikirkan. Apalagi orang Indonesia paling senang berhutang. Pada waktu berhutang senang setengah mati, seakan-akan dapat rezeki. Misalkan dapat utangan 10 juta gitu ya. Ini seperti dapat rezeki 10 juta itu seperti uang rezeki nomplok jatuh dari langit dan lalu dia gunakan seenak-enaknya. Itu masalah kita di Indonesia. 10 juta tadi dia katanya untuk ini, untuk itu, untuk istri masuk rumah sakit, untuk bayar anak sekolah dan sebagainya, atau untuk usaha sedikit. Tapi akhirnya apa? Dia beli TV yang 10 juta, yang berapa 100 inch atau berapa, 60 inch atau berapa itu. Ya. Jadi orang kita kalau hutang sepertinya dapat rezeki nomplok dan tidak seakan-akan berpikir tidak perlu dikembalikan. Itu loh jeleknya. Mental utang kita itu. Yang saya lihat terjadi di mana-mana. Utang dan utang itu seperti masalahnya sudah selesai. Itu dapat utangan. Tidak pernah mau mikir cara mengembalikannya. Dan saya selalu lihat orang yang berhutang kepepet seperti itu. Biasanya tidak berpenghasilan. Atau kalau berpenghasilan kan dia tidak sampai kelilit utang. Dia tidak penghasilan atau penghasilannya sangat minim, tetapi dia berani berhutang. Lalu tidak tahu caranya gimana. Apa katanya nanti, itu biasa kita yang terjadi seperti itu. Dan anak-anak Tuhan, karena itu jangan seperti itu. Iya, Pak. Amin. Oke, risiko selanjutnya. Ya gagal bayar, nggak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir Anda pasti mampu. Apalagi yang saya paling takut itu dari dulu saya tidak pernah berani ambil KPR. Tahu nggak KPR? Enggak tahu, Pak. Kredit pemilikan rumah. Untuk beli rumah orang kan pasti ambil kredit. Lantas cicilannya 20 tahun. Rata-rata segitu. 15-20 tahun. Ya, mungkin dia masih berusia 30 tahun waktu ambil rumah itu. Dia pikir sampai 50 tahun masih aman. Bahkan dia berpikir usia 35, 40, 45, gajinya sudah naik 10 kali lipat, sehingga cicilannya makin lama makin enteng. Siapa yang tahu besok kamu mati? Kita kan bilang begitu. Ya, belum lagi yang lain-lain, penyebab-penyebab yang lainnya. Kalau karyawan saja jangan sombong lah. Setiap saat bisa di PHK enggak karyawan. Karyawan. Setiap saat, setiap detik bisa terjadi PHK. Apalagi sekarang ini. Ya, jangan pernah merasa bahwa Anda tidak mungkin gagal bayar.
Lalu risiko lain berurusan dengan debt collector, penagih hutang. Lalu terbelit hutang. Enak nggak terbelit hutang? Tidak, Pak. Kalau sudah terbelit hutang itu artinya sudah bangkrut karena gali lubang, tutup lubang. Bang. Lihat saja, semua negara sekarang yang kaya raya seperti Amerika, itu hutangnya sudah lebih besar dari PDB-nya. PDB itu produk domestik brutonya. Itu seperti gaji kalau seorang pribadi itu PDB itu seperti gajinya, penghasilannya. Amerika itu hutangnya sudah lebih besar daripada penghasilannya. Jadi Amerika itu sebenarnya sudah bangkrut, negara terkaya di dunia itu. Sudah melebihi keuangannya. Dia cuma gali lubang, tutup lubang setiap hari. Jadi simpulannya mental hutang itu sangat buruk. Sangat buruk. Semua negara di dunia saat ini semua kena penyakit hutang ini. Dan itu sangat dinikmati oleh IMF dan Bank Dunia. Pengutang-pengutang itu yang senang. Karena mereka untungnya banyak sekali dengan memberikan pinjaman. Uang sekarang menjadi semacam komoditas yang diperjualbelikan dalam bentuk hutang. Keuntungannya adalah bunganya yang mencekik leher. Tapi orang nggak pernah mikirkan bunga yang mencekik leher, yang penting begitu pegang uang, beres semua persoalan. Itu masalah godaan terbesar hutang yang ditunggangi, saya percaya, oleh iblis. Yang berikutnya, kalau kita berhutang itu sama dengan kita memilih keluar dari rencana dan payung janji Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah berjanji bahwa kita tidak berhutang, melainkan memberi hutang. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 itu terdiri dari dua bagian, yaitu berkat dan kutuk. Tahu ya saudara ya? Ya, tahu. Dan kutuk 28, 1-14 berkat, 28, 15 dan seterusnya itu kutuk. Kalau engkau melakukan ini, maka engkau akan dapat berkat ini. Tapi kalau engkau tidak melakukan ini, engkau akan dapat kutuk ini, dan ini. Dan tentang hutang khusus terdapat di ayat 12. Yang bunyinya adalah, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Ini kalau engkau melakukan ya, saudara. Sehingga, janjikan oleh Tuhan, engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan. Jadi ini dijanjikan, kalau engkau taat dan setia pada semua perintah dan hukum dan prinsip Alkitab, maka Tuhan janjikan engkau akan memberi pinjaman, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, kalau kita sudah dijanjikan seperti ini, lalu kita tetap melakukan meminjam, berhutang, meminta pinjaman, itu berarti kita mengatakan pret, tahu pret ya? Mengatakan pret kepada janji Allah. Janji Allah mengatakan begini, kita bilang pret Tuhan, peduli amat. Emangnya gua pikirin, gua mau berhutang Tuhan, mau apa? Itu sangat kurang ajar atau enggak? Luar biasa, saudara. Tuhan janjikan ini, tapi kita terang-terangan melanggar. Walaupun itu tidak berdosa, tidak dosa. Tapi itu betul-betul kita sudah dijanjiin, kita tolak. Artinya kita menolak janji ini. Kalau kita tidak mendapatkan janji ini, bukan salahnya Tuhan, tapi salah kita. Kalau sudah dijanjiin, kamu tidak perlu pinjam, tidak perlu berhutang. Malah kamu ngutangin orang. Itu janjinya kalau kita taat pada firman yang di atasnya. Tapi kita tetap berhutang. Berarti kita tidak menganggap ini ada janji seperti ini dalam firman Tuhan. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya. Nah, sekarang bagaimana dengan
hal-hal yang praktis jadi budaya seluruh dunia, semua menggunakannya. KPR misalnya, tadi saya sudah sebut, kredit pemilikan rumah. Lalu kalau seorang pengusaha, kredit usaha. Lalu kartu kredit. Hampir semua orang kelas menengah punya kartu kredit. Ada sini yang punya kartu kredit? Pak Jonathan ada apa? Saya ada, saya juga ada. Bagaimana dengan kredit barang-barang elektronik yang ditawarkan begitu gencar? Atau kredit barang apapun juga, motor, apa saja, handphone, apa saja sekarang kan dikreditkan. Bagaimana dengan semua ini? Ini kan utang semua ya. Apa enggak boleh? Ya, Boleh nggak? boleh. Boleh. Masalahnya boleh. Tapi harus super hati. Dibayar. Iya betul. Yang penting itu jangan sampai ketemu ini loh. Ini apa ini? Ini debt collector ini. Paling sedikit lewat telepon dia maki-maki kita. Ya kalau nggak bayar. Saya pernah kredit mobil cuma 1 tahun saya paksa karena nggak ada lagi, semua uang yang ada saya kasih ke dealer masih kurang sedikit sekali, jadi kredit saya cuma 1 tahun. Waduh, nggak enaknya setengah mati 1 tahun itu luar biasa beratnya. Setiap sekali saya membayar kantor itu semua orang-orang serem-serem yang siap menghajar saya begitu saya nggak bayar bulan itu. Benar-benar serem sekali. Nggak ada ramahnya sedikit pun. Saya pikir bodoh sekali orang bisnis ini. Bodoh sekali. Debt collector menurut saya adalah program yang sangat bodoh dari setiap bank. Ya, orang yang suka pinjam, senang kebelit utang, itu makanan empuk, enak sekali. Enak sekali. Harus diperlakukan dengan baik mestinya. Diperes terus mestinya. Tapi mereka suka marah-marah. Bodoh sekali. Ya, jadi bayar sampai lunas itu harus jadi tekad saudara ketika berhutang atau ambil kredit apapun juga. Bertekad mati-matian kalau perlu jual apapun juga yang ada, celanamu harus lo jual kalau perlu, telanjang kalau perlu, supaya lunas daripada engkau pakai pakaian tapi berhutang, itu maksud saya. Ya. Kalau memungkinkan dipercepat cicilannya. Saya itu sampai percepat waktu saya ke 1 tahun kredit itu saya percepat. Begitu dapat rezeki lebih, begitu terima THR, saya bayar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sekaligus. Supaya cepat lunas. Walaupun sekali lagi bodoh sekali perusahaan kredit selalu kalau engkau cicilannya misalkan Rp100 per bulan, lalu Anda mau bayar Rp500, maksudnya untuk 5 bulan, Anda justru dipenalti oleh mereka. Dipenalti, dikasih ekstra lagi. Anda mau bayar 5 bulan, boleh harus bayar Rp600. Itu dapat 5 bulan. Karena Anda mempercepat cicilan. Kalau mempercepat cicilan itu rugi yang punya kredit itu, saudara. Lucu sekali, dunia utang lucu sekali. Jangan sampai ditagih debt collector. Teman saya satu pendeta di IGF itu Pak Andoyo sama umurnya sama saya, dia itu yang utang sebenarnya perusahaan dia yang dia pimpin. Dia itu cuma direktur utamanya. Dia perusahaannya utang, tidak bisa bayar. Setiap hari didatangi debt collector, dimaki-maki terus sampai ada 2-3 tahun. Dia kenyang setiap hari. Kenyang, dimarahin, dimaki-maki, sudah enak sekali. Sangat tidak enak. Oke, sampai di sini jadi kita sudah bisa menyimpulkan peraturan atau
formula resep hermeneutika yang keenam adalah Anda harus belajar untuk bisa membedakan Antara hukum dan prinsip Alkitab. kitab. Untuk membedakannya, pada dasarnya semua Taurat adalah hukum sifatnya, atau lebih luas lagi perjanjian lama. Sekali lagi, kecuali yang terkena teologi dispensasi. Maksud saya itu begini, nanti kita belajarlah teologi dispensasi. Misalnya, dalam Taurat perjanjian lama, boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi sekarang kenapa kamu makan babi sama saya? Enak. Kenapa? Karena Yesus bilang sudah boleh. Nah, itu teologi dispensasi artinya, ya. Yang dulu nggak boleh. Kalau dulu makan babi dosa itu. Sekarang makan babi hati-hati. Prinsip Alkitab kan selalu hati-hati. Ada risikonya, ada konsekuensinya. Apa risiko dan konsekuensinya? Stroke, sakit jantung. Benar nggak, saudara? Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Boleh. Tapi hati-hati, kau sudah dekat dengan risiko yang Tuhan sudah tahu. Soal kenapa Tuhan, saya merenungkan lama itu. Kenapa Tuhan menekankan sekali di perjanjian lama itu semua gemuk-gemuk ya. Gemuk, lemak, tahu ya, lemak ya. Semua lemak makan itu bukan bagianmu, tapi itu bagianku. Engkau tidak boleh makan lemak. Tapi dibakar saja lemak itu supaya menjadi harum-haruman buat aku. Karena itu bagianku. Saya mikir lama sekali, kenapa ya? Kok gitu ya Allah ya? Yang enak kok sepertinya diambil Allah, kita tidak boleh gitu ya sebenarnya. Lemak kan enak ya, lemak enak. Tapi kenapa jangan? Itu bukan bagianmu, itu bagianku. Lalu saya mendapatkan pengertian. Lemak tidak sehat, nah. Hanya aku yang boleh makan lemak. Karena aku Allah Maha Kuasa. Bahkan ini ya, saya sebut, Allah sebenarnya tidak pernah makan lemak juga. Dia cuma membau asapnya. Istilah saya, Allah saja tidak berani makan lemak, saudara. Kalau engkau berani makan lemak, berarti engkau lebih dahsyat daripada Allah. Oke, Allah sendiri tidak berani, saudara. Makanya kalau yang lemaknya tebal sekali, lain kali dibakar saja, terus Anda ambil nasi sepiring, makan sambil bau-bau lemak itu. Nggak usah dimakan, tapi lemaknya dibakar, baunya enak sekali. Anda makan nasi putih sambil membayangkan itu enaknya lemak itu. Anda pasti sehat. Jadi artinya menurut saya, walaupun teologi makan babi itu termasuk teologi dispensasi, artinya boleh sekarang, tapi saya tetap mengatakan lebih baik janganlah, nggak usah makan babi, bener nggak usah makan babi, sungguh-sungguh demi kebaikanmu sendiri. Amin, saudara. Banyak yang nggak apa-apa, nggak amin. Itu risiko ditanggung penumpang. Nah, perjanjian di Kalimantan semua makan babi. Jangan banyak-banyak lah. Anak muda biasanya masih berani. Nanti kamu kalau sudah tua baru tahu rasanya takut makan lemak. Perjanjian baru lebih banyak berbicara tentang prinsip Alkitab. Kenapa? Karena saya percaya Allah tahu manusia perjanjian baru seperti saudara dan saya dianggap sudah lebih mengerti, sudah lebih beradab, sudah tidak seprimitif dari bangsa perjanjian, orang di perjanjian lama yang pengertiannya masih rendah sekali sehingga harus dikasih larangan-larangan yang kamu tidak boleh ini, kalau kamu lakukan ini dosa. Harus begitu, saudara. Perjanjian lama karena manusianya masih belum ya pengertian yang sebaik sekarang. Sekarang saudara sudah dengar lemak, apa segala macam itu jahat, LDL, kolesterol, semua sudah ngerti kan itu, sudah pernah dengar kan? Pernah. Sudah beredar dan semua orang sudah tinggal
mau memilih apa, memutuskan apa. Tetap makan lemak, tetap makan sate kambing, tetap apa atau enggak. Ya. Salah satu pengertian, salah pengertian yang selama ini banyak dihadapi orang percaya adalah, Pak Pendeta, saya makan babi, nggak takut karena saya sudah doakan dalam nama Yesus, maka lemaknya lenyap semua. Benar nggak doa seperti itu? Apakah kalau sudah berdoa sebelum makan babi, maka setelah itu lemaknya hilang semua? Tidak. Enggak. Jadi itu kenaifan iman Kristiani yang seringkali saya dengar. Naif sekali. Kalau sudah didoakan dalam nama Yesus, diberkati, dikuduskan, maka semua racun, semua lemak, semua kolesterol, LDL, semua hilang. Itu hermeneutika yang sesat. Ya, jadi enak aja. Sama dengan seorang pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang sedang sekolah, besok ada ujian, lalu dia berdoa, Tuhan, aku nih badanku udah enak, atau apa, alasan segala macam, aku ada males, besok mau ujian, tolong Tuhan, tolong Roh Kudus, besok bisikin saya semua jawabannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus tidur. Besok ujian. Mau nggak Roh Kudus bisikin, saudara? Tidak. Tidak. Kita tahu semua. Nah, kalau bisa nggak Roh Kudus bisikin jawabannya? Mujizat terjadi. Bisa. Bisa. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan melakukan itu, karena kalau dia melakukan itu namanya tidak mendidik. Betul? Yeah. Tidak mendidik. Jadi jangan harap ada mujizat-mujizat seperti itu. Sekarang ini sekali lagi mujizat sangat menjadi fenomena yang sangat digemari oleh orang-orang Kristen. Mujizat, fenomena sekarang menjadi buruan orang Kristen. Saya tidak anti mujizat, tetapi harus saudara ngerti, mujizat itu namanya disebut mujizat karena memang jarang sekali terjadi. Seperti orang dapat lotre. Lotre itu 1 dari 1 juta orang yang dapat cuman. Tapi apakah kalau sudah beli lotre tidak mungkin bisa dapat? Bisa dapat, tapi kemungkinannya 1 dari 1 juta atau 1 dari 1 miliar dan sebagainya. Oke, jadi orang Kristen senang sekali. Oke, sekarang saya lanjutkan. Jadi ada 6 poin sekarang sudah saudara dapatkan. Hermeneutika, baca dengan teliti, cek bahasa aslinya, pelajari konteksnya, jangan pakai otak-atik, tidak ada kadang-kadang tidak ada kata tafsir final. Nomor 6, bisa membedakan hukum dan prinsip Alkitab. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini pekerjaan rumah Anda, tolong dicatat. Nanti poin-poinnya saya sudah kirimkan lewat Pak David, bisa nanti Pak, ya. Sering ditanyakan kenapa kebanyakan gereja di Amerika semua belinya kredit nyicil, bayarnya kredit utang semua. Bangsa Amerika termasuk bangsa kredit karena bank yang menguasai bangsa Amerika di sana. Jadi semua orang utang semua, ada orang kaya sungguh-sungguh. Padahal menurut definisi financial freedom kita, salah satunya orang disebut financial freedom apabila tidak punya utang. Salah satu syarat, bukan punya aset banyak. Percuma kalau asetnya banyak, tapi utangnya lebih banyak dari asetnya. Bangsa Amerika ternyata jauh lebih berutang daripada kita. Kita sekarang masih 30% utang pemerintah kita dari PDB. Masih sehat sekali ekonomi Indonesia dibanding Amerika yang sudah 102% utangnya dibanding gross domestic product-nya. Oke, jadi PR untuk minggu depan, mengapa orang Kristen tidak menjalankan lagi praktek sunat sebagai keharusan seperti halnya Yesus. Lukas 2 ayat 21 dengan jelas mengatakan, dan ketika genap 8 hari,
Dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Jadi tolong pikirkan kenapa kita tidak, orang Kristen sekarang tidak lagi menjalankan praktek sunat. Padahal Yesus sendiri disunat. Jadi segala sesuatu yang biasanya kan kita percaya segala sesuatu yang Yesus lakukan harus kita lakukan kan, karena kita adalah pengikut Kristus. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi semua yang Yesus lakukan sebaiknya kita juga lakukan. Yesus sendiri disunat. Kenapa kita sekarang enggak? Gitu pertanyaannya. Coba dihermenetikakan. Ya. Oke, baca kembali saya serahkan kepada Pak David. Tolong di unshare dulu. Oh ya. Heeh. Oke. Sudah ya? Masih belum. Masih. Stop sharing masih. Ah, gitu, udah. Sudah. Oke. Terima Oke. kasih Pak Yusak. Terima kasih. Kita doakan semua selamat, aman-aman dan tidak sakit-sakit ya. Tidak ada Amin. yang sakit karena sekarang ini dokter-dokter kebingungan mau dikasih obat apa, kok dikasih ini nggak cocok, di situ nggak cocok semua. Soalnya nggak ada obatnya dan saya sendiri sedang mikir-mikir gimana nanti cara ini dipakai oleh kekuatan yang itu untuk bisa menguasai dunia ini. Yang katanya ada obat yang sedang dibuat dari Amerika, Pak, yang 120 orang sembuh itu gimana, Pak? Yang lagi booming sekarang. Oh, itu memang Baru karena percobaan. gini, itu hydrochloroquine ya. Hydrochloroquine sama apa? Mor apa ya kemarin itu ya? Morfin ya, apa ya? Lupa Ya, saya. Yang dari ada Amerika baru buat. sebetulnya Belum terbukti. belum terbukti sih, tapi memang Masih trial. sebetulnya obat-obatan itu mengobati darah. Kenapa kok ada hasilnya? Karena ya itu seperti tadi yang kita bicarakan, sebetulnya sekarang ini ada kecenderungan untuk berubah. Bukan mengobati paru-parunya lagi, tapi mengobati darahnya. Karena terjadi pembekuan darah itu. Nah, itu yang mau dicoba dicegah itu. Ya enggak tahu, kita lihat aja. Tapi Itu bukan obat yang cuma ngurangi gejala saja. Iya, betul. Tetap imunitas cuma satu-satunya. Ya. Oke, kita berdoa ya. Saya mau berdoa lah untuk Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau melindungi, menjaga anak-anak-Mu di Singkawang ini, di kampus, Bisom, dan Tuhan, Engkau tempa senantiasa untuk menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, yang tidak cengeng, dan tidak gampang menyerah, dan tidak manja, tetapi betul-betul tangguh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang tidak gampang digoyahkan ke sana kemari, tetapi kami ingin menyambut Tuhan di dalam beberapa saat yang akan datang akan ada tuayan yang besar sekali, dan kami semua mempersiapkan diri dengan baik, dengan serius, dan seringkali kami harus mengorbankan banyak waktu untuk belajar karena kami percaya seperti yang Engkau katakan, pada waktu kita merasa selek atau kita merasa diri kita kendor, maka kita harus berdoa, I have to be in my father's business. Aku harus ada di dalam bisnis Bapakku. Karena waktunya sangat singkat. Untuk Engkau sendiri Tuhan, hanya ada waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan akan assignment-Mu di atas muka bumi. Demikian pula kami Tuhan, ada waktu-waktu yang terbatas sekali untuk bisa menyelesaikan, dan kami akan menyelesaikan sebaik-baiknya. Kami akan memakai tahun ini sepenuh-penuhnya Tuhan, untuk supaya bulan Desember pada waktu kami diutus, kami sudah siap untuk bisa melayani di daerah-daerah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami ucapkan terima kasih juga kepada hamba-Mu Pak Yusak yang mau dengan setia mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hari ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan umat mengucapkan amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa besok Pastor Fendi jam 8 waktu Indonesia Barat, dan juga Pastor Dani Hanafi. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.